Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kitab Kasyifatus Sajah, Syarah Safinatun Najah. Di mana kemarin? Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih tentang basmalah. Wa fi riwayatin, ya. Udah ketemu? Udah ketemu, Dek, Kak? Ya, kasih tunjuk, Bang. Hari itu berapa? Kasih kode pakai pensil. Harus serius ngaji. Tandain. Enggak, Kak? Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, iza katabtum kitaban faktubu fi awwalihi bismillahirrahmanirrahim. Wa iza katabtumuha faqra'uha. Benar? Benar kan? Nah, oke. Dengarin makna baik-baik. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, riwayat hadis yang lain, iza katabtum kitaban, apabila engkau menulis akan satu kitab. Iza kata betul, apabila engkau akan menulis akan satu kitab, satu surat. Faktubu, maka tulis olehmu. Fi awalihi, pada awalnya kitab. Kembali ke kitab. Apa engkau tulis? Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kata betumuha. Bila engkau sudah menulis akannya, fakra'uha. Maka baca olehmu akannya basmalah. Ini perhatikan. Iza kadang-kadang artinya nanti. Kadang-kadang sudah. Nggak tentu dia. Iza kata betul. Kata apa? Fi'il madhi kan? Fi'il madhi biasanya artinya sudah. Sudah kan? Jadi kalau kita artikan sudah, apabila engkau sudah menulis akan satu kitab, maka tulis olehmu pada awalnya bismillah, kan nggak cocok. Apabila engkau menulis surat, baru tulis basmalah kan? Jadi idza di sini kita artikan apabila nanti. Jadi idza itu darah mustakbal. Idza kata betum. Walaupun kata fi'il madhi, tapi kita artikan nanti. Idza kata betum. Bila kamu nanti mau menulis kitaban akan satu surat, faktubu, maka tulis olehmu fi awalihi, pada awalnya kitab, awalnya surat, bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau menulis surat, tulis bismillah dulu. Wa idza katabtumuha, idza di sini baru sudah. Idza katabtumuha, bila engkau telah menulis akannya basmalah, faqra'uha, maka baca olehmu akannya basmalah. Sudah ditulis baru dibaca. Ini tentang fadilah basmalah nanti. Waruwiyah. Ini perhatikan, waruwiyah kita baca. Kalau ya-nya ada titik, nggak mungkin sebelum ya baris fathah. Mesti sebelum ya baris kasrah. Waruwiyah. Kalau ya-nya nggak ada titik, warawa. Maksur namanya. Itu ya-nya ada titik nggak? Waruwiyah anhu. Majhul. Dan diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan apa diriwayatkan? Annahu. Naib fa'il ruwiyah. Akan bahwa sungguhnya Nabi qala, berkata ianya Nabi, takhallaku bi akhlaqillah. Takhallaku, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Nah, kita kata Nabi, Nabi menyuruh kita untuk berakhlak dengan akhlak Allah. Bagaimana sih cara berakhlak dengan akhlak Allah? Meneladani sifat-sifat Allah. Enggak semuanya. Contoh, Allah Maha Penyayang. Kita juga harus saling menyayangi. Kata Nabi, irhamu man fil ard, sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya yang di langit. Bukan Allah yang di langit, makhluk Allah yang di langit, malaikat segala macam akan menyayangimu. Nah, itu berakhlak dengan akhlak Allah. Allah Maha Pemaaf, kita juga harus suka memaafkan. Ingat, orang melakukan kesalahan kepada kita, kita maafkan. Nah, ketika Allah menurunkan kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, selalu Allah awali dengan Bismillah. Begitu juga pekerjaan baik yang kita lakukan, kita mulai dengan Bismillah. Itu makna takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Wala syakka anna adatahu ta'ala fi ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalati siwa bara'ati.
Waruya. Eh, wala syakka dan tidak diragukan. Anna adatahu bahwa sungguh adatnya Allah Ta'ala. Apa arti adat? Kebiasaan. Wala syakka anna adatahu dan tidak diragukan bahwa sungguh kebiasaannya Allah Ta'ala. Fibtidai kulli suratin dalam memulai setiap surat. Itu al-ityanu. Kenapa ityanu? Itu kabar siapa? Kabar. Lihat. ah, Anna apa tugasnya? Nasab isim kan? Anna adata. Isim anna. Kan khabarnya belum ada. Ityanu sono khabarnya. Jauh kan? Wala syakka tidak diragukan lagi. Anna adatahu bahwa sungguh kebiasaannya Allah Ta'ala. Fibtida'i kulli suratin dalam memulai setiap surat. Itu al-ityanu. Itu mendatangkan bil basmalah dengan basmalah. Coba kita lihat kebiasaan Allah. Allah kalau mau menurunkan surat apapun. Selalu ada basmalahnya. Siwa bara'atin. Selain surat bara'ah. Apa arti surat bara'ah? Surah apa dalam Quran yang nggak ada basmalah? Nah itu surat Taubah nama lainnya surat Bara'ah. Bara'atum minallah kan awalnya. Fanahnu ma'muruna bihi. Maka bermula kita itu makmurun. Kita diperintahkan bihi dengannya apa nih? Dengannya itian, dengannya mendatangkan dengan basmalah. Jadi jangan lupa keajaiban basmalah dahsyat. Nanti terkenal dengan Pak Haji basmalah. Kalau apapun yang kita lakukan baca basmalah. Barokah. Nanti kita nyerap. Wa amalan bihadisi Abi Dawuda wa ghairihi. Wa amalan kita ataf jauh ke atas. Kenapa beliau memulai kitabnya dengan basmalah? Perhatikan di atas imtisalan. Kan ada imtisalan di atas? Ada nggak di halaman sebelumnya? Wa imtisalan wa ita'atan li amrihi. Ada. Kenapa beliau memulai kitabnya dengan basmalah? Pertama imtisalan, melaksanakan. Wa ita'atan karena patuh bagi perintah Nabi. Ini yang kedua. Yang kedua, wa amalan bihadisi Abi Dawuda dan karena beramal dengan hadisnya Abi Daud wa ghairihi dan lainnya Abi Daud. Apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud? Kullu amrin zibalin. Bermula setiap perkara yang zibal. Zibal yang baik, yang dianjurkan. Kalau usah ditulis artinya. Kullu amrin. Bermula setiap perkara. Zibalin. Perkara yang zi artinya memiliki. Zibalin. Zibalin yang memiliki kebaikan atau setiap perkara yang penting itu aja artinya zibalin yang penting yang dianjurkan oleh agama la yubda'u fihi yang tidak dimulai fihi padanya amrin hi kembali ke amrin bermula setiap perkara yang memiliki hal baik la yubda'u yang tidak dimulai padanya perkara dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahuwa abtaru maka bermula dianya perkara itu abtar. Apa arti abtar? Abtar artinya putus. Putus ekor. Abtar kalau hewan putus ekor. Au aqta'u. Oh bukan. Lupa ya namanya. Aqta'u yang putus ekor. Ajzamu kusta. Abtar apa kita artikan abtar? Nah, akota abtar makto zambi benar putus ekor. Akota putus tangan benar-benar. Ulang lagi. Kullu amrin dibalin bermula setiap perkara yang baik. La yubda'u fi yang tidak dimulai padanya perkara baik dengan bismillahirrahmanirrahim bahwa maka dianya perkara itu abtar, itu yang putus ekornya. Au aqta'u atau yang putus tangannya. Au ajzamu atau yang kusta. Hewan, kambing nggak ada ekornya, bagus nggak? Nggak ada kan? Jelek. Apalagi nggak ada kakinya, nggak ada kaki depan, kaki belakang, akta. Atau ajzam, luka-luka. Begitu juga apapun yang kita lakukan, kalau nggak baca basmalah itu nggak sempurna. Cacat. Nah itu maknanya. Makan baca basmalah, naik motor baca basmalah, apalagi mau baca Quran kan? Semuanya baca basmalah. Kenapa kita baca basmalah? Karena mengikuti Al-Quran yang pertama. Begitu kita buka Al-Quran ada bismillah. Yang kedua mengikuti hadis Nabi. Nah, gitu? Nah, wal balu asyarafu. Nah, wal balu asyarafu. Bal itu kemuliaan. Wal balu perhatikan.
Wal balu ini kan pakai alif lam nih. Al bal. Ini maksudnya bal di atas tadi amrin zi balin. Balin kan? Balin akhirnya nggak ada alif lam. Sekarang wal balu. Bermula kata bal yang ada dalam hadis tadi itu asyarafu. Bal artinya mulia. Berarti kuli amrin zi balin setiap perkara yang mulia. Zibal setiap perkara yang memiliki kemuliaan. Wal balu asyarafu wal adhamatu awil halu. Bermula bal, kata bal yang ada dalam hadis itu artinya syarah mulia. Wal adhamatu agung. Wal halu. Wasyanu panjang artinya. Wasyanu hal dan sya'an. Alladhi yuhtamu bihi syar'an. Yang dianggap penting. Yang dipentingkan dengannya alladhi syar'an pada syar'an. Gimana secara artinya? Panjang banget artinya kak. Wal balu, bal itu yang ada dalam hadis namanya syarah mulia boleh. Wal adhamatu agung boleh. Al halu punya sesuatu dia yang berbeda dengan yang lain. Baik. Awisyanu punya apa namanya? Punya sifat yang baik. Nah, yang dianjurkan oleh agama. Alladzi yuhtamu yang dipentingkan dengannya perkara syara'an pada agama. Kesimpulannya, setiap perkara baik yang dianjurkan oleh agama. Berarti kita harus mulai dengan basmalah. Kalau nggak dimulai berarti cacat. Penting. Apa makna penting? Nih. Wa maknal ihtimami bihi talabuhu au ibahatuhu. Bermula makna penting dengannya perkara. Itu talabuhu. Itu dianjurkannya perkara. Au ibahatuhu atau dibolehkannya perkara. Jadi makna setiap perkara yang penting, artinya penting. Setiap perkara yang diperintahkan Allah. Atau setiap perkara yang tidak dilarang oleh Allah. Itu namanya baik, tidak dilarang kan baik. Nah itu bila kita melakukannya baca basmalah. Makan, makan apa diperintahkan nggak? Enggak, kita mau makan boleh nggak? Baca basmalah. Nah itu. Kalau makan secara umum diperintahkan Pak. Kulu wasyarabu, makan dan minumlah. Baca basmalah. Paham? Apa? Nah, dikit lagi nanti kita nyerap ya. Wa makna bermula makna ihtimam, makna penting dengannya perkara itu tolabuhu dianjurkannya perkara, au ibahatu atau dibolehkannya perkara. Apa makna dianjurkan atau dibolehkan? Dijelaskan lagi. Bi alla yakuna muharraman. Dengan bahwa tidak ada ianya perkara itu yang diharamkan. Bi alla yakuna dengan bahwa tidak ada ianya perkara itu muharraman lidzati itu yang diharamkan lidzatihi karena zatnya perkara. Titik dulu. Kenapa baca yakuna? Ada a. Walaupun diselangi oleh la, nggak apa-apa. An huruf nasab tetap beramal kan? Bi alla yakuna. Jangan la yakunu. Bi alla yakuna dengan bahwa tidak ada ianya perkara itu muharaman diharamkan lidzatihi karena zatnya perkara. Perkara-perkara yang tidak diharamkan itu makna dianjurkan. Artinya kalau perkara itu diharamkan, nggak boleh baca basmalah, bisa murtad. Yang tidak diharamkan karena zatnya, minuman keras haram nggak? Orang baca basmalah sengaja, bisa murtad. Bahkan di Indonesia dianggap penistaan agama. Orang makan babi kan? Ada itu yang di TikTok kan? Baca basmalah kan? Itu penistaan. Sesuatu yang haram karena perkara itu, kalau kita membaca basmalah, itu haram hukum. Ada juga haram, tapi bukan karena perkara itu. Wudhu, hukum wudhu gimana? Sunnah. Kalau mau salat fardu wajib. Mau salat sunnah juga wajib wudhu. Ya kan? Kita wudhu. Sementara untuk wudhu airnya air curian. Boleh nggak wudhu baca basmalah? Boleh. Karena wudhu itu nggak haram. Yang haram airnya. Nah itu maknanya li ghairi dzati. Paham nggak? Tapi kalau makan babi, makan minuman keras, itu karena minuman keras itu sendiri yang haram kan? Nggak boleh baca basmalah. Kalau baca bisa murtad. Ya. Paham nggak? Ya, itu maknanya bi alla yakuna muharraman lidzati. Dengan bahwa tidak ada ianya perkara itu yang diharamkan karena zatnya perkara, wala makruhan lidzati, tidak pula dimakruhkan karena zatnya perkara. Ya, dimakruhkan karena zat perkara. Makan bawang, makruh nggak? Tapi ada alasannya. Pada dasarnya makan bawang nggak makruh. Kapan makan bawang makruh?
atau makan yang jengkol lah. Kalau mau ke masjid, kalau mau, nah itu namanya bukan karena zatnya. Pada dasarnya makan jengkol, makan petai boleh kan? Jadi kalau makan petai baca basmalah boleh. Karena dia makruh bukan karena makanan itu sendiri, tapi karena alasan lain. Mau ke jamaah, mau ke pesta kan? Nah, ini contohnya. Ini lanjut dulu. Lakin la tutlabul basmalatu ala muhaqqaratil umuri. Tetapi la tutlabul basmalatu tidak dianjurkan akan membaca basmalah ala muhakkirat gitu aja ya, simpail. Ala muhakkiratil umur di atas yang sepele-sepelenya perkara. Perkara-perkara yang sepele nggak dianjurkan baca basmalah. Walaupun kita baca boleh. Contoh, kakanasi zabalin seperti menyapu kandang. Ini maksudnya nyapu kandang kan kotor kan dan najis segala macam. Kalau kita menyebutkan nama Allah kayak nyepelein gitu. Ya, kayak nyepelein. Tapi kalau sebelum masuk kandang boleh. Kayak sebelum masuk kamar mandi kan ada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim minal khaba'ith kan. Untuk menghindari dari gangguan jin dan setan kala jengking yang ada di dalamnya. Tapi kalau udah di dalam kandang misalkan, nggak dibaca nggak apa-apa. Lagian gini, kalau semua perkara dianjurkan baca basmalah, hamba itu kelihatan lelah dikit. Ya, makanya basmalah itu ada kategorinya masuk kamar mandi, masuk rumah, kan, naik motor. Wala tutlabu dan tetapi tidak dianjurkan akan basmalah ala muhakkiratil umur di atas yang sepele-sepele dari perkara kakak nasi zabalin seperti menyapu membersihkan sampah. Kanas miknas kan sapu kan, kakak nasi zabalin seperti menyapu sampah. Wala tutlabu lidzikril mahdi katahlili dan tidak dianjurkan akan dianya basmalah. Tutlabu bina majhul naib fa'ilnya hiya kembali ke basmalah. Wala tutlabu dan tidak dianjurkan akan dianya basmalah lidzikril mahdi bagi zikir saja. Wala tutlabu dan tidak dianjurkan akan dianya basmalah lidzikril mahdi bagi zikir yang murni. Zikir. Kat tahlili seperti baca tahlil. Kita mau baca la ilaha illallah. Sunnah nggak baca basmalah? Enggak. Kenapa coba? Gini alasannya. La ilaha illallah zikir. Bismillah zikir bukan? Zikir juga. Kalau sebelum kita baca la ilaha illallah dianjurkan baca basmalah, mestinya sebelum baca basmalah juga kita baca basmalah. Sama-sama zikir. Ini mau baca la ilaha illallah, bismillah dulu. Bismillah zikir, berarti harus bismillah dulu. Sebelum bismillah itu, bismillah lagi. Sebelum, nah, nggak ada selesainya kan? Nah, akhirnya kita nggak baca la ilaha illallah, bismillah terus. Nah, ini makanya tidak dianjurkan akan dianya basmalah untuk zikir yang murni. Lidzikril mahdi, zikir murni, nggak ada ibadah lain. Zikir saja. Kata tahlil seperti tahlil. Titik. Ya, ini jangan panjang-panjang ngaji Arab dulu. Dari mana tadi? Wafi riwayatin dan pada satu riwayat, ya, dan pada suatu riwayat, Iza kata betum kita apa? Yang mana kita Arab? Takhallaku dulu dah. Takhallaku bi akhlaqillah berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Takhallaku, takhallaku apa? Fi'il amar. Fi'il amar mabni di atas buang no. Fi'il amar. Wow, fa'ilnya mana? Wow damir mutasil. Ini wow langsung fa'il. Wow damir mutasil mabni di atas sukun. Pada ma'rafa fa'il. Takhallaku. Kayak seperti udukhul, udukhula, udukhulu. Kan ada wow. Hmm? Kan. Ya, antum. Oh iya, fi'il amar kan antum kan? Iya. Anta, antuma, antum, anti, antuma. Sunnah. Bi, akhlaki, tanda jar, mudah akhlaki, Allahi mudah, ilaih. Majrur tanda jar kasrah. Waw, rata. La, la nafi jenis di sini. Ada tugasnya menasabkan isim. Wala syakka gitu aja. Syakka isimnya. Isim la masuk tanda nasab, patah. Gitu aja dulu. Padahal bukan. La nafi syakka isimnya mabni dia. Mabni di atas fathah. La rajula fidari. Tidak ada seorang laki-laki pun di dalam rumah. Dia nggak boleh pakai tanwin. Tapi nanti kita kaji. Kita belum nyampe nih. Tidak diragukan lagi. Anna. Anna huruf
huruf taukid. Nasab isim rafa. Adata isimnya isim mansub dan nasab. Mudhaf adata mabni di atas pada mahal jar mudhaf ilaih. Ta'ala fi'il madhi. Fa'ilnya mustatir takdirnya huwa. Kembali ke Allah kan. Bahwa sungguh adatnya Allah Ta'ala. Fi ibtidai tanda jar mudhaf ibtidai kulli mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur tanda jar mudhaf kulli surati mudhaf ilaih tanda jar ityanu. Ini bahasa Arab dia setiap kita baca harus ada alasan. Kenapa baca kulli jadi mudhaf ilaih? Kenapa baca surat T jadi mudhaf ilaih? Sekarang ini ityanu, ityana apa ityani? Kita mau baca apa? Coba, Bang. Ityan, mendatangkan. Tidak diragukan lagi anna ada tahu bahwa sungguh bahasaannya Allah Ta'ala tidak dalam memulai. Kulli suratin setiap surat itu al-ityanu itu mendatangkan. Ada itu. Itu apa? Khobar. Khobar siapa? Yang butuh khabar kan bukan mubtada saja. Anna butuh apa dia? Apa tugas Anna? Nah ini Anna nasab isim adada rafa khabar. Berarti ityanu khabar Anna. Nah itu. Wah sungguh kebiasaan Allah Ta'ala dalam memulai segala sesuatu itu. Kan ini kasih kode I kan. Nah itu berarti khabar. Khabar Anna. Bi basmalati tanda jar. Nah, jar majrur ta'ala kepada ityan. Itu mendatangkan. Dengan apa didatangkan? Dengan bismillah. Siwa. Ya, ini ada nama khusus dia. Siwa apa? Saya hafal enggak? Illa wa ada watul istisna'i samaniyatun. Adat istisna ada 8. Illa ghairu siwa suwa sawaun hasya ada khal. Masih ingat? Kakak dihafalin. Siwa mustasna. Ya kan? Mansub dan nasab fathah takdir. Oke? Karena isim Musa. Isim maksud. Mudhaf siwa perhatiin mutawili tanda jar kasrah. Fa. Nah, ini fa tafni. Belum paham fa tafni ya? Udah biarin. Nahnu Tomer, mun, mabni di atas, pada maharafa, mubtada. Maka berumlah kami, atau kita semua itu makmurun. Kita diperintahkan. Makmurun, tadi nahnu apa? Mubtada, berarti makmurun, kabar, tanda rafa, mana dhammahnya? Tanda rafa, wow, kenapa? Karena, kenapa? Jama apa? Karena jama mudzakkar salim, ya kan? Makmurun. Nah, karena maka bermula kita semua itu diperintahkan bihi dengannya itian bi huruf jar hitam mutasil mau dia kasarah pada kerja capek juga nyerap ya ilmu nyerap itu capek tapi penting banget kalau kita nggak bisa nyerap nggak bisa baca kitab nggak tahu alasannya wa amalan nih wa ataf amalan kita ataf ke imtisalan di atas kenapa beliau memulai dengan basmalah karena mengikuti perintah Allah wa amalan karena beramal bihadisi dengan hadis amalan atah kepada imtisalan, atah kepada mansub, mansub dan nasab, fathah. Bi hadisi, tanda jar, mutaf hadisi, abi mutafilih, tanda jar, mana kasrah? Tanda jar, iya, kenapa? Ini. Bukan, itu yang mutakalim. Ini enggak mana aku, ini abi. Abu, aba, abi. Kalau yang mutakalim bapakku. Apa? Asmaul khamsa. Mutaf abi, Dawuda, mutafilih, tanda jar, mana kasrah Dawuda? Patah, kenapa patah? Isim ghairu munsharif. Nah, wa ghairihi dan lainnya Abi Dawud. Wa orang atah ghairi atah kepada
Abi. Hadis Abi Daud dan hadis lainnya Abi Daud. Ghairi atah kepada Abi. Tah kepada majrur majrur dan daya kasrah. Mudhaf ghairihi dhamir mutasil. Mabni di atas kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih. Masya Allah. Ngaji. Jangan panjang-panjang ngaji. Takut cepat pinter, ntar nggak enak. Ya. Ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam.